Selamat datang kembali di channel Encoding Tutorial. Bagaimana kabarnya para sobat teknisi semua pada hari ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, dan puasanya lancar, lalu diberi rezeki, dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada video kali ini kita coba membuat sebuah tutorial ya, bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 7 ya. Oke, kebetulan ini ada satu laptop ya, punya pelanggan ya. Katanya sebenarnya di sini laptop ini dia ganti harddisk yang baru ya, karena harddisk lama rusak, jadi ganti harddisk yang baru. Nah, karena pakai harddisk baru, otomatis kita harus menginstal Windows-nya atau sistem operasinya dulu baru bisa digunakan ya. Oke, pertama sudah saya sediakan ini bootable Windows 7 atau installer Windows 7 ya, lewat flash disk. Nah, silakan sobat cari di YouTube atau di Google bagaimana cara bootable Windows ya, baik itu Windows 7, Windows 8 atau Windows 10 ya, lewat flash disk ya. Jadi ini namanya bootable Windows ya, jadi menginstal lewat flash disk gitu. Nah, silakan cari di Google atau di YouTube bagaimana cara ini membuat bootable atau installer Windows ya. Oke, sekarang objek kita yaitu laptop ini ya, laptop dengan merek Acer. Sebenarnya apapun merek laptopnya atau pakai PC desktop sama ya, sama cara menginstal Windows-nya gitu. Oke, langsung aja kita praktekkan, let's go. Oke, sebelum kita mulai ya, kalau bagi yang punya service atau tempat service ya, kemudian pelanggan mau menginstal laptopnya atau PC-nya, yang perlu diperhatikan ya, ini kan ya, yang perlu diperhatikan adalah data atau file dari laptop yang mau kita install ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan dulu. Misalkan kalau datanya tersimpan di local disk C ya, atau yang ada di folder download, folder dokumen, musik, picture, video, nah itu kan masih keluarga local disk C ya. Jadi dipindahkan dulu, boleh ke local disk D atau ke local disk yang lain, pokoknya selain local disk C ya, atau juga bisa pindahkan ke tempat penyimpanan yang lain seperti flash disk atau hard disk eksternal. Pokoknya keselamatan data file pelanggan itu sangat penting ya. Jangan nanti sampai data atau file yang penting gitu terhapus saat kita menginstal Windows. Jadi itu yang harus diperhatikan dulu sebelum kita mulai menginstal Windows-nya ya. Itu perlu ya. Oke. Pertama coba kita hidupkan dulu laptopnya ya. Kemudian biasanya untuk menginstal Windows ini kita harus masuk ke sistem booting menu ya. Istilahnya sistem booting menu. Artinya booting menu itu setelah laptop atau PC ini hidup, dia akan diarahkan kemana gitu. Biasanya ada beberapa pilihan ya, bisa diarahkan ke flash disk yang ini ya, yang bootable Windows tadi, atau bisa juga menginstal lewat DVD Windows-nya. Nah, jadi ada dua pilihan ya, menginstal lewat flash disk atau menginstal lewat DVD. Nah, itu biasanya kita cari di booting menu. Di semua merek laptop atau PC itu ada ya booting menunya. Kalau di sini kebetulan ini mereknya Acer ya. Kalau laptop Acer itu biasanya untuk masuk ke booting menu, boot menu,
itu tekan F12 di keyboard ya. Bisa diperhatikan nanti di bagian bawah ini biasanya ada keterangan untuk booting menu ya. Masing-masing merek laptop atau PC beda-beda mungkin ya. Ada yang tekan escape ya, ada tekan F2, ada tekan F4, ada tekan F1, ada tekan F12 ya. Seperti Acer ini kalau nggak salah tekan F12 untuk masuk ke booting menu. Bisa diperhatikan di bagian bawah biasanya ada tuh ya. Baca kata kuncinya boot menu. Nah, ya, ingat kata kuncinya adalah boot menu. Oke. Pertama kita colokkan dulu flash disk ya. Oke. Oke. Ini saya restart lagi. Anggap saja komputer atau PC laptop kita ini dalam keadaan mati ya. Kemudian kita hidupkan. Perhatikan nanti di bagian bawah itu ada keterangan dengan kata kuncinya boot menu. Ya. Kalau Acer itu untuk booting menunya biasanya tekan F12. Tekan secara berulang ya. Tekan terus. Di sini tidak bisa saya tekan atau tidak bisa masuk ke boot menunya. Nah, itu biasanya bisa kita cek dulu di apa namanya? Di settingannya ya, settingan BIOS-nya. Kalau untuk masuk ke setting BIOS Acer tekan F2 ya. Di sini saya ganti dulu sudah ya. Oh, sudah aktif ini boot menunya enable ya. Jadi kalau seperti itu sudah bisa kita gunakan flash disk tadi untuk menginstal Windows ya. Coba kita tekan F12. Oke. Nah, ini yang disebut dengan boot menu ya. Jadi boot menu ini setelah laptop atau PC hidup akan diarahkan kemana gitu. Kalau diarahkan ke flash disk tadi, maka otomatis akan menginstal Windows 7 ya. Di sini kan ada keterangannya HDD, artinya tuh hard disk ya. Karena hard disk kita masih baru ya, kosong, jadi kalau kita pilih ini tidak akan tampil apa-apa, tidak akan tampil apapun gitu. Kemudian yang kedua ada CD DVD ya. Ini kalau mau install Windows lewat DVD. Ini network boot, ini tidak dipakai. USB ya, ini dia. Ini flash disk installer Windows yang kita pasang tadi ya. Biasanya di sini ada muncul merek flash disknya. Ya. Kebetulan merek flash disk saya yang ini, cat flash ini. Ya. Oke, jadi karena kita mau install Windows ya, jadi yang kita pilih adalah yang merek flash disk ini ya, atau USB hard disk ini ya. Jadi kita arahkan ke nomor 4 lalu enter. Oke, kita biarkan dulu loading. Jangan tekan apapun, santai wae. Sekarang ini flash disk kita dalam keadaan tercolok ya, terpasang gitu, terpasang ke colokan USB. Untuk menginstal Windows ini ya, baik Windows 7 atau Windows 8, Windows 10, sebenarnya sama sih sebenarnya. Bedanya mungkin ya beda sedikit aja, tidak terlalu jauh bedanya. Oke. Di sini bisa kita baca ya bahasa mana yang kita gunakan untuk menginstal. Ya, di sini saya gunakan English. Kita kalau yang bisa bahasa Rusia pilih bahasa Rusia ya. Oke, pilih bahasa Inggris. Di sini kita perhatikan ada language to install. Ini saja kita pilih bahasa Inggris. Kemudian time and currency. Nah, ini perlu diganti ya. Waktu dan mata uang atau penomoran. Kita cari Indonesia. Oke, Indonesia. Oke. Ini biarkan saja seperti ini, US. Lalu klik tombol next ya. Lalu install now. Perhatikan arah kursor ya. Klik install now. Kita tunggu dulu loadingnya. Jadi kalau menginstal ini ya,
sebenarnya pekerjaannya paling enak ya install Windows ini, karena ya kita duduk ya di depan komputer atau PC, laptop, kemudian kita install sambil ngopi, bisa sambil tiduran, bisa juga ya, sambil santai. Jadi enak gitu pekerjaan install ini. Kemudian setelah siap baru dapat pahnya. Oke, di sini karena saya menggunakan Windows 7 yang versi all-in-one, jadi saya bisa memilih mau menggunakan versi Windows 7 yang mana gitu, yang biasa digunakan atau yang biasa saya gunakan yang ini ya, yang Ultimate ya. Kemudian di sini adalah tipenya yang 64 bit. Oke, kalau sudah klik next. Lalu ada accept the license terms, entah apalah ini artinya. Artinya ini kan ada sebuah apa ya, lisensi perjanjian gitulah istilahnya. Ya kita klik aja di sini di kotak centang ini ya. Nah, kemudian klik next. Nah di sini perlu diperhatikan ya, ada dua pilihan. Di antara dua pilihan ini yang harus kita pilih yaitu yang di bagian ini, custom install Windows only advanced ya, klik. Oke, karena di sini harddisk baru, jadi belum ada partisi ya. Partisi itu artinya local disk C, local disk D, dan local disk yang lainnya. Karena di sini masih baru ya, belum ada partisi, jadi kita harus membuat partisi baru dulu ya. Di sini adalah harddisk yang berkapasitas 500 GB. Jadi nanti kan dibagi-bagi gitu. Sekarang kita buat 3 partisi, local disk C, D, dan E. Kita bagi 3 dari 500 GB itu. Ya. Misalkan yang local disk C kita bagi 80 ya. Kemudian yang local disk D kita bagi 200 GB dan E itu sisanya. Oke. Pertama ini adalah untuk memberi partisi local disk C. Karena local disk C tidak terlalu banyak ya. Nah, local disk C itu menyimpan sistem operasi dan menyimpan aplikasi yang diinstal ya. Di sini saya beri aja 60 GB mungkin ya. Atau 80 deh. Karena di sini dalam satuan MB ya. Jadi seperti ini tulisannya. Kita bagi untuk local disk C itu 80 GB. Jadi penulisan untuk megabyte ya 80.000 ya. Nah, jadi 80.000 megabyte ini sama dengan artinya 80 GB. Oke, kalau sudah klik apply, oke saja. Kemudian kita format dulu ya. Nah, ini dia. Ini adalah local disk C ya, yang tadi kita bagi 80 GB ya. Tadi kan sudah kita buat 80 GB ya, tapi yang realnya tidak seperti itu ya, berkurang sedikit lah. Oke. Nah, kemudian yang atas ini adalah untuk ini tidak terlalu diperhatikan ya. Yang perlu diperhatikan ini local disk C nya aja. Oke. Setelah kita buat partisi local disk C, kemudian kita format dulu ya. Kita format dulu yang local disk C tadi atau partisi yang dua ini. Nah, kemudian lanjut, ini kan masih belum ada ya partisinya, jadi masih ada sisanya kira-kira sebesar ini 387 GB lagi. Kemudian kita buat untuk partisi berikutnya. Tadi kan local disk C ya. Nah, kemudian lanjut kita buat local disk D. Ini buat aja 200 GB. Jadi penulisan yang benar adalah 200. Seperti ini. 200 megabyte gitu. Ya. Klik apply. 200 megabyte sama dengan 200 ya. Apa ya bacanya? Pokoknya gitu ya. Pokoknya ini sama dengan 200 GB.
Oke, format dulu ya. Nanti local disk D yang ini yang 195 ini kita format dulu. Nah, sisanya yang ini otomatis adalah partisi berikutnya ya, atau local disk E ya. Kita klik dulu, kemudian new, tinggal kita apply saja karena dia adalah sisanya. Jangan lupa format dulu. Kemudian setelah ini kita lanjut mau menginstal file-file dari Windows 7 nya. Nah, perlu diperhatikan jangan sampai salah pilih ya. Kita cari yang local disk C tadi atau partisi 2 tadi ya. Ini kan tadi local disk C ya. Jadi karena kita menginstal Windows, jadi file-file Windows itu tersimpan di sini di local disk C ya. Nah, jadi diklik dulu local disk C nya atau partisi 2 ini, lalu klik tombol next. Oke, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah pilih partisi gitu. Oke, kalau sudah klik next. Nah, di bagian sini kita hanya menunggu saja sampai finishing up, sampai selesai. Nah, jadi di sini kita bisa sambil tiduran, sambil masih puasa ya, bisa sambil sambil santai lah. Jadi itulah enaknya menginstal ini. Kita tidak mengeluarkan tenaga yang banyak gitu ya. Kita hanya santai-santai saja, klik selesai. Oke, di sini kita hanya menunggu saja, jangan tekan apapun ya, jangan di close. Kalau close ini nanti cancel ya atau batal installnya. Biarkan saja proses ini sampai finishing up. Oke, mungkin untuk bagian ini saya skip dulu ya sampai finishing up ini, karena ada bagian sini sampai finishing up dia bekerja sendiri sistemnya, tidak perlu kita ikut campur tangan. Oke, lanjut ya. Tadi setelah prosesnya tadi ya, dia akan merestart. Dibiarkan saja, nggak usah tekan apapun gitu ya. Proses ini dia bekerja sendiri ya sistemnya, jadi nggak perlu kita ganggu ya, nggak usah tangannya tuh lasak. Kita biarkan saja dulu, kita tunggu sampai selesai prosesnya. Setelah proses install Windows ini selesai, kita harus menginstal yang namanya driver ya. Itu penting ya. Driver itu software penunjang hardware-nya. Misalkan seperti kamera, kemudian touchpad ya, lalu apa lagi ya, wifi-nya ya, udah VGA grafik. Nah, itu harus kita instalkan driver-drivernya. Jadi masing-masing merek laptop driver itu beda-beda ya. Masing-masing merek laptop atau PC ya, itu dia beda-beda file drivernya gitu. Tapi sebagai teknisi kita nggak usah ambil pusing ya. Soalnya sekarang sudah ada gitu software driver yang sudah komplit untuk semua merek laptop dan PC gitu ya. Itu ada macam-macam ya, seperti driver pack solution, kemudian ada apa lagi ya, snappy driver,
Kemudian ada juga yang online seperti 3DP Net ya, 3DP chip. Nah, silahkan searching di Google ya, driver laptop dan PC gitu ya. Jadi sebagai teknisi kita harus ada itu softwarenya, drivernya itu, karena kalau tidak kita instalkan drivernya berarti belum sempurna instalan laptop kita ini. Ya, dari segi sistem operasi sudah selesai gitu ya, tapi untuk pengoperasiannya gitu ya, kan tadi sudah saya bilang driver itu penunjang dari hardwarenya seperti kamera, wifi, touchpad, USB-nya gitu. Jadi sebelum diinstal drivernya beberapa komponen belum berfungsi gitu ya. Nah, jadi maka dari itu silakan searching Google ya, atau download software driver ya. Sebagai teknisi laptop, apalagi untuk pemula ya, itu harus ada software driver ya. Kemudian setelah menginstal driver, baru menginstal aplikasi pendukungnya ya, seperti yang bisa kita gunakan ada browsernya. Browser itu ya seperti Google Chrome, Mozilla, Opera ya. Lalu ada antivirusnya, ada Avast, Madaf, lalu Office ya, Office Word, Excel, PowerPoint, dan pemutar audio dan video ya seperti Winamp, GOM, apalagi AIM. Nah, jadi ada 3 tahap ya untuk menginstal laptop ini biar sempurna. Yang pertama, install sistem operasi atau OS ya, seperti sekarang kita lakukan ini. Kemudian setelah install Windows ini, berikutnya kita menginstal driver ya, menginstal driver sesuai dengan merek laptopnya atau tipe laptopnya ya. Lalu setelah itu yang terakhir ya, harus menginstal aplikasi pendukung ya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada Office, antivirus, browsernya ya. Lalu bisa juga seperti game-game ringan ya. Nah, jadi kalau sudah kita install semuanya, baru bisa disebut sempurna. Baru ada nilai jualnya gitu ya. Kalau hanya sekedar install Windows ini saja, itu belum selesai ya, belum bisa dikatakan ada nilai jualnya karena belum sempurna gitu. Nah, jadi untuk untuk teknisi yang baru mulai atau pemula ya, itu perlu perlu diingat ya. Coba sering-sering cari di Google ya, cara menginstal driver, kemudian cara menginstal aplikasi pendukung. Itu banyak cara-cara. Untuk video kali ini saya tidak menjelaskan cara menginstal driver dan menginstal aplikasi pendukung ya. Saya di sini hanya menjelaskan cara menginstal Windows 7 saja. Jadi silakan searching di Google bagaimana cara menginstal driver ya, kemudian bagaimana menginstal aplikasi pendukung, atau bisa juga mendownload aplikasi-aplikasi pendukung itu di sebuah situs namanya, kalau nggak salah, Giga Purbalingga. Nah, di situs itu biasanya update terus ya software. Ada yang versi gratis ya, ada yang versi pro. Nah, jadi coba dilihat di situs Giga Purbalingga ya, ingat, Giga Purbalingga.
Ya pokoknya ya harus apa ya, harus rajin mencari ya, mencari informasi gitu. Jadi nggak harus selalu menunggu ya menunggu informasi, tapi harus mencari informasi dulu. Oke, kita tunggu dulu, kita biarkan saja dia bekerja sendiri, kita nggak usah apa-apain. Enak ya kalau kerja seperti ini ya, bisa sambil tiduran, sambil ngudut sambil rokok. Dia masih puasa ya, nggak boleh. Masih proses. Setup is preparing your computer for first use. Entah apa itu artinya. Setup is checking video performance. Entah bisa bahasa Inggris. Oke, di sini kita diminta untuk memasukkan username. Nah, terserah ya. Di sini saya beri namanya Windows 7, terserah pokoknya, nggak harus ini ya. Lalu kalau sudah, klik next. Kalau mau menggunakan password silakan isi ya ke ketiga-tiganya. Kalau tidak ya tinggal next saja. Kita tidak hiraukan ya. Next. Di sini diminta produk key ya. Tapi kalau tidak ada ya kita lanjut aja. Ini kita hapus, kita hilangkan centangnya. Kita klik tombol next. Kemudian di sini ada 3 pilihan: user command, install important, dan ask me later. Saya pilih yang ini biasanya, ask me later ya. Oke, ini juga perlu diperhatikan ya, time zone ya. Sehari yang Bangkok, Hanoi, Jakarta ya. Lalu saya akan atur waktunya kalau belum akur ya. Jam, tanggal, tahunnya. Oke, kalau sudah klik next dan finish. Tidak terlalu lama ya. Yang paling lama waktunya sekitar setengah jam paling kurang. Kita tunggu dulu sampai selesai. Tapi sebenarnya sampai di sini sudah siap ya. Cuma kita menunggu aja selesai loading ini. Preparing, oke. Sudah selesai ya, sudah finish. Berhasil, hore. Nah, di sini bisa kita lihat ya, klik kanan di sini. Oke, Windows 7 Ultimate. Coba kita cek partisi tadi apakah benar-benar 3 partisi. Oke, ini dia. C, D, dan E yang sudah kita buat tadi ya. Ini tutorial ini khusus untuk yang menggunakan harddisk baru gitu ya, atau mengganti harddisk. Jadi kalau tidak mengganti harddisk, hanya sekadar menginstal aja ya, jangan diformat local disk D dan local disk E nya ya. Nah, kemudian yang di folder download, dokumen sampai video ini, kalau datanya penting, file-file yang penting, pindahkan dulu ke local disk D atau di E gitu ya. Nah, itu sebelum menginstal ya. Ingat ya, sebelum menginstal. Jadi perlu diperhatikan, local disk C ini kalau ada data-data file penting di sini, pindahkan ke local disk D atau E. Kemudian di folder download, dokumen sampai video, ini kan masih keluarga C ya. Masih keluarga local disk C. Jadi pindahkan dulu. Kalau ada data-data penting atau file penting, pindahkan ke local disk D atau E.
atau pindahkan juga ke flash disk atau hard disk eksternal. Oke. Mungkin untuk video kali ini cukup dulu sampai sini ya, karena kita hanya membahas sampai menginstal Windows atau sistem operasi saja. Kita tidak sampai menginstal driver dan aplikasinya ya. Mungkin kalau ingin coba menginstal driver atau menginstal aplikasi, silahkan cek di Google atau di YouTube channel yang lain, itu banyak ya, ada banyak lah. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, kalau ada kekurangan saya juga mohon maaf. Kalau pengen pengen diskusi silahkan komen di bawah. Kalau suka di like ya, dan juga jangan lupa juga di subscribe ya. Kalau tidak suka ya di skip aja. Oke, mungkin itu saja. Saya sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.